Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Semangat pagi untuk teman-teman mahasiswa yang terus semangat belajar di rumah walau keadaan pandemi yang gak kunjung selesai. Ini merupakan pertemuan pertama kita di mata kuliah sistem multimedia. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa sih kita harus belajar multimedia? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya, bahkan di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Jadi jangan bosan dan kalian tetap harus mengikuti perkuliahan ini walaupun harus kalian ikuti di rumah. Nah, karena ini awal, maka pertama kita harus tahu sejarah multimedia. Jadi kalau kita bicara multimedia, kenapa sih ada yang namanya multimedia? Di sini dikatakan bahwa istilah multimedia itu berawal dari teater, bukan dari komputer, di mana itu merupakan pertunjukan yang memanfaatkan lebih dari satu media, yang seringkali disebut pertunjukan multimedia. Dan di situ mencakup monitor video, synthesizer, band, karya seni manusia, dan banyak lagi. Nah, sistem multimedia dimulai pada akhir 1980-an dengan diperkenalkannya HyperCard oleh Apple tahun 1987 dan pengumuman IBM pada tahun 1989 mengenai perangkat lunak Audio Visual Connection atau disebut dengan AVC dan video adapter card. Nah, sejak permulaan tersebut hampir semua pemasok perangkat keras dan lunak melompat ke multimedia. Sekarang kita masuk ke definisi multimedia. Multimedia berasal dari dua kata dari bahasa Latin, yaitu multi dan medium, di mana multi artinya banyak, bermacam-macam, sedangkan medium yaitu sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu atau medium, atau juga bisa diartikan sebagai alat untuk mendistribusikan dan mempresentasikan informasi. Jadi, multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media yang berbeda untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi dalam bentuk teks, audio, grafik, animasi, dan video. Nah, multimedia itu juga bisa diartikan sebagai informasi di dalam komputer yang direpresentasikan ke dalam bentuk audio, video, animasi, dan media lain seperti grafik, image, teks, dan sebagainya. Nah, seiring dengan kemajuan teknologi informasi, saat ini konsep multimedia telah menjadi tren di kalangan masyarakat. Multimedia saat ini telah diaplikasikan di berbagai bidang, mulai dari penanganan image dalam dunia fotografi, animasi audio video, film, bahkan sampai konsep smart house. Saat ini software aplikasi multimedia juga sudah sangat banyak sekali. Banyak ada di beberapa operating system, Windows, iOS, Linux, bahkan di smartphone kalian sudah bisa melakukan editing multimedia. Jadi kenapa nih kalau harus multimedia? Karena multimedia itu digunakan sebagai salah satu alat bersaing bagi perusahaan. Kok seperti itu? Sekarang kita kalau misalnya mau ada tender, kita presentasi di suatu perusahaan. Sekarang udah bukannya lagi menampilkan PPT gitu presentasi, tapi kita harus menampilkan animasi dari program atau project yang mau kita tawarkan. Lalu selanjutnya pada saat itu multimedia juga menjadi keterampilan dasar yang sama pentingnya dengan keterampilan membaca. Iyalah apalagi zaman sekarang, di mana zaman sekarang teman-teman di sini siapa yang nggak suka main TikTok, siapa yang nggak suka main YouTube, siapa yang nggak bisa ngediting video. Saya rasa semuanya pada bisa, karena sekarang sudah dimudahkan sekali dengan software-software yang ada di smartphone kalian. Lalu multimedia memiliki kelebihan dapat menarik indera dan menarik minat karena merupakan gabungan antara pandangan, suara, dan gerakan. Nah, di sini juga dengan multimedia ini kita akan lebih paham gitu, lebih bisa mengerti apa yang dimaksud atau apa yang disampaikan, informasi yang disampaikan dari sesuatu kegiatan misalnya. Lalu multimedia juga akan membantu meratakan zaman informasi
di mana kejutan orang-orang yang belum memakai komputer. Jadi buat orang-orang di sana, ternyata kita bisa tahu informasi itu bisa kita dapatkan dan kita terima dalam bentuk video misalnya kayak gitu. Nah, adapun komponen multimedia itu ada 6. Di antaranya yaitu teks, video, sound, grafis, animasi, dan software tentunya. Nah, selanjutnya juga ada yang disebut dengan unsur di desain. Di mana unsur desain itu, jadi kalau kita mau memenuhi yang tadi, menggambarkan, menghasilkan yang tadi, ada unsur-unsur desain di dalamnya. Di antaranya apa sih? Ada garis, ada bentuk, lalu ada warna, ada ruang, dan juga ada tekstur. Nah, setelah tadi ada unsur-unsur desain, sekarang ada elemen juga, elemen dari desain untuk mendukung multimedia tadi. Itu ada 4. Yang pertama adalah tipografi. Tipografi apa sih? Itu yang berkaitan dengan teks. Lalu ketika kita desain juga kita butuh kadang ada simbolisme. Jadi kadang ketika kita mendesain sesuatu, baik bentuk gambar, video, itu kadang kita butuh simbol-simbol yang kita gunakan untuk mendukung media yang kita buat itu. Lalu kadang juga kita memerlukan yang namanya ilustrasi. Nah, selain itu juga pendukung lainnya yaitu fotografi. Demikian materi pertemuan pertama kita, di mana teman-teman mahasiswa telah mengetahui sejarah, pengertian, komponen, unsur, bahkan alasan kenapa kita harus mempelajari multimedia. Terima kasih semuanya, tetap jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan, dan salam bela negara.